Sudah Coba datang dulu, nih. Pak. Ya, coba dulu. Coba dulu, Pak, yang lagunya tadi, Pak. Nah, sudah, Pak. Ulang lah, mohon maaf nih ada gangguan teknis. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, Pak. Luar biasa. Oke. Baik, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Bapak minta kepada Bapak anak Mursadat memimpin doa. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita belajar hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa. Ya, terima kasih kepada anak Mursadat yang sudah memimpin doa. Nah, semoga pelajaran kita hari ini berberkah dengan ada kita berdoa tadi. Nah, baik, Bapak absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya. Lengkap, Pak. Hadir, Pak. Nah, harus rajin ke sekolahnya ya agar mendapatkan ilmu dari Bapak atau Ibu gurunya ya. Nah, baik. Bapak minta berdiri dulu. Bapak mau ngecek kerapian bajunya, pakaiannya ya. Silahkan berdiri dulu anak-anak. Ya, Pak. sudah rapi semua ya. Baik. Sebelum kita belajar Bapak mau minta cek dulu ke bawah mejanya dan ke laci mejanya. Ada sampah nggak? Kalau ada sampah, masukkan ke tempat sampah. Udah bersih nggak kelasnya? Udah bersih ya kelasnya ya? Sudah, Ya. Pak. Nah, silahkan berdiri dulu ya. Ini Bapak mau kita bersama-sama menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Jadi walaupun kita berbeda suku, agama, ataupun ras, kita tetap satu bangsa, satu bahasa. Nah, baik, simak, perhatikan anak-anak dan kita bernyanyi bersama-sama. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silahkan anak-anak duduk kembali ya. Nah, baik, Bapak mau tanya, ada yang ingat nggak pelajaran kemarin? Anak-anak ada yang ingat pelajaran kemarin? Gaya dan gerak, Gaya Pak. dan gerak, Pak. Iya, betul. Nah, gaya dan gerak. Nah, Bapak tanya sekali lagi, siapa yang ke sekolah berjalan kaki? Saya, Pak. Saya, Pak. Nah, Mursadat, kira-kira ya, anak Mursadat berjalan kaki. Kira-kira saat berjalan kaki, aktivitas apa yang aktivitas apa? Yaitu apa? Aktivitas gerak ya. Gerak, Pak. Artinya melangkah, Pak. Melangkahkan kaki, Pak. Iya, melangkahkan kaki. Jadi di situ ada organ gerak. Nah, baik. Jadi pelajaran hari ini berkenaan sistem gerak pada hewan dan manusia. Nah,
Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 2 muatan, ada IPA. Di sini nanti kita menemukan alat gerak pada hewan dan manusia. Nah, setelah menemukan, nanti kalian bisa membuat model alat gerak sederhana dari bahan yang sederhana. Nah, apa sih manfaat kita belajar ini? Ada yang tahu nggak, anak-anak? Nah, jadi manfaat kita belajar IPA di sini karena siapa tahu nanti kan ada yang mau jadi atlet ya kan, itu kan perlu gerak ya enggak, misalnya lari, melompat, itu kan contohnya. Nah, terus tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di sini dapat menemukan pokok pikiran dalam teks bacaan, dapat menentukan kalimat penjelas. Nah, apa manfaatnya di sini? Siapa tahu nanti kan ada yang mau jadi wartawan ya enggak. Nah, jadi di sini kan kalian bisa merekam hasil dari berita, nanti kalian simpulkan. Nah, jadi manfaatnya ada di sini. Nah, terus kita lanjut mengamati gambar. Nah, di sini ada gambar apa, anak-anak? Gambar Kelinci, Pak. Pak. Kelinci, Pak. Ya, Gambar kandang kelinci. ada kandang kelinci, ada kelincinya. Terus ada siapa lagi di sana? Ada Edo. Iya, bisa ada Edo sama bapaknya. Bapak. Nah, apa kira-kira ya hubungannya dengan pelajaran kita hari ini, anak-anak? Ada yang tahu nggak? Nah, ya, jadi di sini nggak ada yang tahu ya. Jadi di sini ini kan kelinci ini termasuk apa, anak-anak? Hewan, Pak. Hewan yang Iya, benar, Pak. Hewan. Kalau Edo dan bapaknya ini termasuk Manusia, Pak. manusia. Nah, jadi di sini hewan dan manusia ini sama-sama mempunyai alat gerak. Kira-kira ada yang tahu nggak? Belum tahu lagi ya, karena masih belum Pak. belajar. Belum, Iya. Pak. Belum paham, Pak. Belum, Pak. Ya. Nah, di sini kira-kira apa sih pokok pembahasan dari yang percakapan Edo dan bapaknya? Ada yang tahu? Tentang gerak-gerak kelinci, Pak. Iya, Ya, tentang gerak kelinci larinya lincah, Pak. Iya, kelincinya lincah. Nah, jadi di sini nanti kalian akan juga menentukan teks ide pokok dari suatu teks. Nah, baik. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, ada alangkah baiknya kita berkelompok dulu agar memudahkan menyelesaikan tugas-tugas kalian nantinya. Nah, di sini Bapak bagi 3 kelompok. Diingat ya, anak-anak ya. Silahkan anak-anak berkelompok sesuai yang sudah Bapak tentukan. Ayo anak-anak, silahkan bentuk kelompoknya. Ada Baik, kelompok. Pak. Baik, Pak. Ya, sudah Ya, Pak. berkelompok ya. Nah, Sudah, Pak. ya, ini ada 3 kelompok ya. Ini Bapak kasih nama. Yang pertama kelompok tulang. Ada Fajrin, Hilman, Nitya, dan Rini. Terus ada kelompok otot. Ada Suhartinah, Mariati, dan Yuhebni. Ada kelompok sendi. Aminah, Arbainah, dan Mursadat. Nah, nanti kalian bekerja sama ya kalau ada tugasnya ya. Baik, Pak. Nah, terkait pembelajaran IPA tadi tentang alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Nah, kalian simak dulu video berikut ini ya. Baik, Pak. Ya, Pak. Semua makhluk hidup, baik manusia, tumbuhan, dan hewan, mempunyai ciri bernafas, tumbuh dan berkembang biak, membutuhkan gerak. Lihatlah kedua gajah tersebut. Mereka bergerak untuk mencari makan. Serangga pun sama melakukan gerakan. Selain hewan, manusia juga bergerak. Tumbuhan. Jangan salah teman-teman, tumbuhan juga hewan, manusia, maupun tumbuhan semuanya bergerak. Jenis alat gerak. Alat gerak dibedakan menjadi 2, yakni alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif, yakni tulang.
Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak dapat bergerak sendiri tanpa adanya gerak aktif yang mempengaruhi tulang. Maka tulang hanya akan diam tanpa melakukan gerakan. Alat gerak aktif yakni otot. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, maka otot tersebut akan membuat tulangnya bergerak. Nah, dari video tersebut, kira-kira apa sih organ gerak yang kalian temukan dari hewan dan manusia tadi? Ada yang tahu nggak? Ayo, anak-anak. Ada 2, Pak. Alat gerak Ya, aktif dan pasif, Pak. iya, gerak aktif Wah. dan pasif. Jadi antara Pasif. iya, jadi manusia, hewan itu sama-sama mempunyai alat gerak, yaitu alat gerak aktif, alat gerak pasif. Kalau alat gerak aktif tadi otot, terus kalau gerak pasif tuh tulang. Iya. Nah, baik, sebelum karena kalian sudah menemukan alat gerak pada manusia dan hewan. Nah, di sini Bapak minta kerjakan secara berkelompok ya, membuat model alat gerak sederhana. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, nanti kalian berkelompok. Nah, bahannya sudah dibawakan anak-anak? Sudah. Ya, Sedotan. harus dibawa ya. Warna kertas. Ya. Nah, lanjut di sini Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Apa fungsi LKPD ini? Nah, nanti anak-anak tulis di sini nama kelompok kalian sesuai yang sudah Bapak bagi tadi ya. Nah, terus di sini ada tuliskan langkah-langkah. Nanti di mana langkah-langkahnya? Nanti di sini kalian menyimak di videonya. Nanti ditulis langkah pertama apa biar mempermudah kalian membuat alat gerak tersebut. Nah, baik. Nih, simak ya videonya dengan baik. Nanti perintahkan satu temannya untuk menulis ya. Sudah ya? Baik, Pak. Ya, Sudah, Pak. Nah, ini perhatikan sama dengan temannya secara berkelompok ya. Nah, oke, sudah disimak ya videonya tadi dengan baik ya. Nah, dan ya, Sudah, Pak. langkah-langkahnya sudah dicatat anak-anak sesuai video Sudah, tadi. Pak. Nah, ya Dan juga, silahkan, Pak. silahkan anak-anak bekerja sama membuat alat gerak sederhana dan dari bahan sederhana menggunakan bahan yang sudah kalian siapkan. Ayo anak-anak silahkan berkelompok dulu ya. Ya, Pak. Berdiskusi ya, kerjasama ya. Nah, Iya, Pak. kalau ada yang tidak paham atau kesulitan dalam mengerjakan, bisa tanya ke Bapak ya. Nah, Apa tanya? Tadi Ya. itu kan masukin benangnya itu pakai pulpen. Kalau pakai lidi boleh nggak, Pak? boleh nak Nitya, silahkan. Nanti kan diikat di ujung lidinya, nanti dimasukkan ke sedotan. Nah, ya. Oke, Pak. Ada lagi anak-anak yang mau bertanya? Sudah paham ya? Ini Bapak. Sudah.
Nah, Bapak sambil menilai kalian ya, menilai hasil kerja kalian. Jadi kalian harus bekerja sama ya. Oke. Bapak, terus Bapak beri waktu biar tidak terlalu lama. Bapak beri waktu 20 menit ya. Setuju ya? Pak. Setuju, Pak. Ya. Baik, Pak. Gimana? Sudah selesai ya? Selesai, Pak. Oh ya, Sudah, Pak. Udah, Pak. Udah, Pak. Kumpul ke Pak? Nanti saja ya, nanti ditaruh dulu di mejanya ya, kelompok Baik, masing-masing. Pak. Nanti kita presentasikan setelah ini ya. Nah, ya sebelum kita lanjut ke pelajaran berikutnya, biar Bapak ada yel-yel buat kelas kalian ya. Nah, nanti Bapak sebutkan dulu ya. Di sini 3S. Apa itu 3S? Sehat, semangat, sukses. Nah, apa artinya sehat? Kalau kalian sehat, berarti kalian pasti ke sekolah. Ya kan? Nah, terus semangat. Karena sehat, pasti kalian semangat ke sekolahnya, ya enggak? Nah, karena semangat, pasti hasil belajarnya baik dan bagus, Sukses, yaitu Pak. sukses, ya kan? Nah, nanti Bapak mau satu orang yang bilang, nanti Bapak contohkan dulu ya, misalnya Bapak bilang 3S, nanti kalian sehat, semangat, sukses, gitu ya. Nah, Bapak minta kepada Nak Fajrin untuk memimpin teman-temannya. Siap, Pak. Bisa diulang, Pak. Ya, Bapak ulang ya. Saya saja, Pak. Ya, silahkan. Siapa tadi? Nak Aminah ya. Ayo, coba. Ya. 3S. Sehat. Sehat, Semangat. Sukses. Nah, jadi kalau kita sehat, pasti sukses, ya kan? sukses. Ya, baik, kita Semoga kita lanjut sukses. ke materi berikutnya ya. Nah, nanti sini Bapak sajikan teks. Nanti kalian cermati teks berikut bersama kelompoknya ya. Nah, ini teksnya ya. Kalian cermati bersama kelompok. Ini ada gambar kelinci, ya enggak? Nah, ada berapa paragraf kira-kira anak-anak di sini ya? Ada 5, Pak. 5. Ya, ada 5 paragraf, Pak. Nah, jadi setiap paragraf ini mempunyai pokok pikiran dan ada juga kalimat penjelasnya. Nah, nanti di sini anak-anak secara berkelompok menemukan pokok pikiran dan kalimat penjelas. Nah, ini Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Nah, nanti jangan lupa tulis nama kelompok dan nama anggotanya di sini. Nah, untuk kolom yang warna kuning, nanti di sini pokok pikirannya ditulis ya anak-anak. Nah, untuk kolom yang hitam, nanti di sini kalimat penjelasnya ya, sesuai Ya, di pokok Pak. yang kalian temukan. Nah, Baik, Pak. silahkan anak-anak bekerja sama dengan kelompoknya, mendiskusikan, mencari ide pokok yang ada pada teks tersebut. Nah, untuk kelompok tulang, nanti itu paragraf pertama dan kedua. Untuk kelompok otot itu paragraf ketiga dan keempat. Nah, terus yang terakhir kelompok sendi. Kelompok sendi ini paragraf 1 dan paragraf 4. Nah, udah paham ya? Sudah dapat tugasnya masing-masing ya? Ya, Pak. Paham, Pak. Nah, silahkan kerjakan. Nanti kalau ada yang tidak paham bisa tanya ke Bapak ya, atau ke temannya. Ini Bapak juga sambil menilai kalian, hasil kerja kalian ya. Ini Bapak berkeliling sambil menilainya. Oke, udah selesai? Sudah, Sudah, Pak. Pak. Oke, udah selesai ya. Nah, tadi di LKPD yang pertama kita mengerjakan atau membuat organ gerak apa tadi? Pada manusia, Pak. Ya, Tangan, Pak. membuat Manusia. iya pada manusia. Nah, di sini Bapak minta satu kelompok untuk mempresentasikannya.
di kelompok pertama di sini kelompok tulang. Silahkan maju ke depan membawa LKPD-nya beserta alat yang sudah dibuat tadi. Ayo silahkan kepada kelompok tulang, silahkan maju ke depan. Pak, saya Pak. Ya, baik, Bapak jelaskan dulu sebelum kalian menjelaskan memaparkan hasil kalian ya. Kalian berdiri yang rapi dulu ya. Nah, ya. Nah, sebelum kalian ini, kalian perkenalkan dulu nama kelompoknya dan nama temannya ya. Ayo silahkan pada kelompok tulang siapa yang mau memperkenalkan temannya. Pak, saya perwakilan dari kelompok tulang, Pak. Ya, silahkan hari ini perkenalkan dulu temannya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rini. Saya perwakilan dari kelompok tulang. Anggota kelompok saya ada Fajrin, ada Helma, Nitya, dan saya sendiri. Nah, berikut langkah-langkah cara membuat model alat gerak sederhana. Yang pertama, ini saya tampilkan ya. Itu Bapak tampilkan tuh. Iya nih. Saya jelaskan ya teman-teman. Yang pertama, jiplaklah tangan pada kertas menggunakan pen. Yang kedua, gunting pola jiplakan tangan dengan hati-hati agar rapi. Yang ketiga, gunting sedotan seukuran ruas jari. Satu jari ini memiliki 3 ruas sehingga Ya, betul. 3 dikali 5 jari itu ada 15 potong sedotan. Yang keempat, tempel potongan sedotan pada pola seperti ruas jari aslinya. Yang kelima, potong sedotan seukuran telapak tangan kalian, kemudian tempel potongan sedotan. Yang keenam, masukkan tali atau benang pada setiap ruas jaring tangan. Yang terakhir, ikat tali di bagian ujung pola ruas jari tangan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Iya, betul itu ya. Jadi langkah-langkahnya seperti itu. Nah, sebelum Nak Fajrin menyampaikan hasil karya mereka, ada yang ditanyakan nggak dulu terkait langkah-langkah yang disampaikan kelompok tulang? Sama Pak, kami juga seperti ya. itu. Oh, berarti Tapi sudah. kami tadi memasukkan benangnya menggunakan lidi. Nah, ya, jadi memanfaatkan apa yang ada di sekitar ya. Oke, baik, silahkan Nak Fajrin menyampaikan hasil karyanya. Iya, Ya. ini saya tampilkan hasil karya gerak kami. Sudah dirancang dan dibuat. Cara menggerakkannya yaitu dengan cara menarik tali yang sudah diikat pada ujung atau pada jari-jari tangannya. Iya, terima kasih. Iya, betul sekali. Jadi kerjanya ya Nak Fajrin ya, tinggal ditarik tali yang di bawah ya. Jadi jari-jari tangannya akan bergerak. Nah, sama ya kelompok yang lain juga ya, mengerti ya? Sama. Nah, ya betul ya. Pak. Gimana kira-kira karya kelompok tulang? Bagus, Pak. Nah, sangat bagus ya. Pak. Kreatif ya. Nah, berkat kerjasama, Pak. Ya, berkat kerja sama. Nah, oke, kita simpan dulu ya LKPD sama karyanya ya. Kita lanjut ke LKPD Bahasa Indonesia. LKPD Bahasa Indonesia tadi tentang menentukan ide pokok dan kalimat penjelas. Nah, silahkan presentasikan hasil LKPD-nya. Yang belum maju tadi ada kelompok apa? Otot. Belum, Pak. Iya, Bapak persilahkan dulu Otot. Maju ke depan. Ya, silahkan maju ke depan. Kami maju ke depan, Pak. Ya, rapikan dulu ya baju pakaiannya biar gitu ya. Oke. Silahkan perkenalkan nama-nama kelompoknya. Halo, kami dari kelompok Otot. Nama saya Suhartina. Nama teman-teman saya ada Mariati dan ada Yuhepni. Kami akan membacakan paragraf pokok pikiran dan kalimat penjelas pada paragraf 2. Pokok pikiran
Yang pertama, pada paragraf 2 ada kegunaan organ gerak pada hewan dan manusia. Kalimat penjelasnya, organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Terima kasih. Itu tadi presentasi dari kelompok otot. Nah, ya, terima kasih kepada kelompok otot yang diwakilkan kepada Suhartina. Nah, kira-kira kelompok lain ada yang beda nggak dari jawaban kelompok otot? Gimana? Sama, Pak. Sama, Pak. Nah, ya, sama ya. Nah, oke, baik. Selanjutnya, yang belum maju tadi kelompok apa? Kelompok Sendi, Pak. sendi. Sendi, Pak. Ya. Nah, kelompok sendi, silahkan maju ke depan, perkenalkan kelompoknya dan nama kelompoknya. Ayo, silahkan. Ya, saya, Pak. Ya, silahkan, Nak Musadat. Teman-teman, kami dari kelompok sendi. Anggota kelompok kami ada Aminah, Arbayah, Arbainah, dan saya sendiri. Nah, di sini kami akan menyampaikan diskusi kami tentang paragraf dan kalimat penjelas. Nah, yang pertama, Ya, silahkan. Yang pertama, Saya bantu, Pak, kelompok saya. ayo Pak, bantu. Aminah, Pak, bantu, Pak. Ayo bantu temannya. Ya. Kami tadi kan paragraf 3, Pak. Jadi pokok pikiran yang pertama yaitu organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Ya, Yang betul. kedua, kalimat penjelasnya, alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Ya, Nah, seperti itu, Pak, hasil betul. kelompok kami. Ya, sangat bagus ya. Beri tepuk tangan dulu pada kelompok otot, teman-teman. Ya, silahkan duduk kembali ya ke kelompoknya masing-masing. Nah, jadi ada yang ditanyakan nggak dulu nih terkait presentasi kelompok otot tadi? Paham, Pak. Udah paham semua ya? Tidak ada, Pak. Sudah Ya, paham. sudah paham semua ya. Oke, baik. Kira-kira kesimpulan kegiatan kita hari ini apa ya dari yang bahasa Indonesia, dari IPA dan bahasa Indonesia tadi ya? Ada yang bisa menyimpulkan anak-anak? Menemukan alat gerak, alat Pak. gerak dan fungsinya, Pak. Iya, menemukan alat gerak dan fungsinya. Terus yang bahasa Indonesia? Menemukan pokok pikiran, Menemukan Pak. pokok pikiran Dan kalimat penjelas, Pak. Iya, Jelas pada teks bacaan, Pak. Iya, menemukan kalimat pokok pikiran dan kalimat penjelas pada teks bacaan. Sudah paham semua ya? Nah, terkait kegiatan-kegiatan. Paham, Pak. Nah, iya. Kira-kira dari kegiatan yang sudah kita lakukan, kegiatan apa yang kalian senangi? Membuat Bikin alat gerak, Pak. Alat gerak, Pak. Iya, membuat alat gerak. Nah, terus kesulitannya terhadap pembelajaran yang sudah kalian alami apa kira-kira anak-anak? Waktunya, Pak. Iya, waktu. Pak. Iya, Ya. waktunya. Terus ada lagi? Nah, Tidak, Pak. jadi membuat alat gerak itu terkendala waktu juga ya. Jadi makanya Bapak tadi bentuk kelompok biar kalian bisa bekerja sama dan mempercepat pekerjaan kalian ya. Nah, Iya, Pak. oke, terima kasih dulu ya. Nah, jadi baik di sini sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak mau membagikan soal evaluasi terkait hasil kemampuan kalian hari ini. Jadi Bapak bagi soal evaluasi, nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri. Nah, Bapak minta kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silahkan dulu anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing. Baik, Pak. Sudah, Pak. Ya, sudah. Siapkan apa yang kalian perlukan ya.
Nih, Bapak bagikan soal evaluasinya. Jadi di sini ada 4 soal ya. Silahkan anak-anak kerjakan soal berikut ya. Sudah selesai? Sudah, Apa? Pak. Nah, kalau sudah selesai, silahkan bergiliran mengumpulnya ke depan di atas meja Bapak. Tolong taruh dengan dengan rapi. Silahkan kumpul ke depan anak-anak. Jangan berdorong-dorongan ya mengumpulnya ya. Ya, sudah ya. Nah, sementara Bapak mau memeriksa soal evaluasi kalian, nah kalian bersama teman-teman bisa menyanyikan lagu Aku Sehat ini ya. Nih, silahkan kalian nyanyikan lagu ini bersama teman-temannya sementara Bapak memeriksa soal evaluasi kalian ya. Aku anak sehat, tubuhku kuat, karena ibuku rajin dan cermat. Semasa aku bayi, selalu diberi ASI, makanan bergizi, dan imunisasi. Berat badanku ditimbang selalu, posyandu menunggu setiap waktu bila aku diare. Nah, oke. Udah ya. Nah, jadi judulnya apa tadi? Aku anak sehat, tubuhku kuat. Nah, apa ya kira-kira hubungannya dengan pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Harus Ya, jaga kesehatan, Pak. iya harus jaga kesehatan dengan cara bergerak atau berolahraga. Olahraga. Nah, betul ya. Jadi harus sering-sering olahraga agar tubuh kita sehat. Nah, kira-kira apa kesimpulan kegiatan pembelajaran kita hari ini dari yang bahasa IPA dan bahasa Indonesia? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silahkan, Anak Mariati. Jadi, setelah kita melakukan pembelajaran hari ini, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah alat gerak pada manusia dan hewan mempunyai kesamaan. Manusia mempunyai tulang dan otot. Hewan juga mempunyai tulang dan otot dapat membantu untuk bergerak. Kemudian tadi kita juga belajar tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah inti dari pembicaraan dalam sebuah paragraf. Pokok pikiran terkandung dalam kalimat utama, sedangkan kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Begitu, Iya, Pak. sangat betul. Beri tepuk tangan kepada Anak Mariati. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, kita akan mengenal macam-macam gerak hewan, kata berata dan kata berata. Nah, baik, Bapak sampaikan dulu ya sebelum kita pulang ini soal evaluasinya sangat bagus semua ya. Jadi nilainya sudah sesuai kriteria ketuntasan minimal atau di atas KKM. Nah, baik. Karena kalian sudah mengerjakan soal dengan baik, ini ada PR untuk pengayaan ya. Nanti kerjakan di rumah. Nah, ini tugasnya ya di rumah ya. Biar kalian belajar, jangan terlalu banyak main di rumah ya. Siapa? Ya. Nah, baik, sebelum menutup pembelajaran hari ini, Bapak minta kepada salah satu teman kalian yang mau memimpin doa. Siapa kira-kira yang mau memimpin doa? Ibu beri kesempatan dulu. Kepada Nak Fajrin, bisa memimpin doa sebelum pulang? Saya aja, Pak. Saya, Pak. Iya, silahkan. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, nah, Bapak ingatkan lagi ya. Kalau sudah pulang sekolah,
pulang ke rumah ya, jangan main lagi ya. Terus jangan lupa belajar dan mengerjakan PR yang Bapak kasih ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi besok pagi ya, anak-anak. Ya, Pak. Ya, Pak. Iya, Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih.